Dulu saat kita kecil, dan merasa lelah, sakit adalah hal yang indah. Karena pada saat itu, yang awalnya dilarang menjadi semua ditanyakan, mau makan apa, minum apa, pengen apa, semua ditanyakan. Dan merasa ada yang menjaga bahkan memperhatikan kita. Tapi semakin kita dewasa kita semakin tidak bisa sakit, bahkan tidak ingin sakit. Karena semakin dewasa kita semakin jauh dari orang yang dulu memperhatikan kita. Tak ada lagi pertanyaan-pertanyaan itu, ya kadang memang rindu diperhatikan, bahkan rindu rasanya dimarahi karena tak mau minum obat. Dan rindu rasa nyaman berselimut tidur sambil nonton TV 24 jam. Kini semua sudah berbeda, saat badan terasa nyeri sedikit, hati sudah ketar-ketir akan berkepanjangan, karena beban akan semakin berat jika kita sakit. Bukan hanya karena tak ada yang bertanya pasal hal yang sama saat masih kecil, tapi juga tanggung jawab akan tugas-tugas yang akan semakin membengkak jika ditunda perharinya. Semua akan terasa lebih berat dari biasanya, karena meskipun sakit, otak dan pikiran masih bekerja seperti biasa, bahkan kadang lebih keras dari biasanya. Itulah mengapa fit adalah hal yang terbaik meskipun lelah, karena meskipun sakit semua tiada beda, tetap bekerja dan tetap berpikir, bahkan masih tetap belanja. Beberapa hal yang berbeda kita rasa jua, semakin dewasa semakin berpikir kenapa dulu saat disuruh tidur siang susah sekali, sedangkan sekarang ingin tidur siang susah setengah mati. Mengapa dulu bisa main sampai lupa makan, dan sekarang cari makan sampai lupa main? Ya semua keluhan-keluhan yang kita lontarkan memang biasa, dan juga lumrah, manusiawi jika masih mengeluh, bersedih atau menangisi takdir yang tak sesuai dengan ekspektasi. Aku katakan hari ini padamu. Bagaimanapun kondisimu, tetaplah hidup, karena dengan hidup semua bisa terjadi, yang kita pikir tak mungkin, bisa menjadi keajaiban di muka bumi ini, semua itu terjadi hanya ketika kita masih hidup. Maksudku, jika kamu ingin bunuh diri saat ini, maka itu percuma dan sia-sia, tidak akan ada yang bisa membantumu kembali ke alam dunia ini. Tidak akan ada yang bisa kamu ajak curhat kenapa kamu tadi bunuh diri hingga mati. Nyawamu hilang sia-sia, dan masalah MU akan tetap ada. Siapa bilang mati jalan yang terbaik untuk segala konflik di dunia ini, itu hanya akan menyengsarakan diri sendiri. Sudah bagus masih bernafas, meski mata sering samar karena air mata. Sudah bagus masih bisa membuka mata, meski kenyataan tak seindah mimpi di alam surga. Sudah bagus yang mati belum juga diri kita, jadwal meet malaikat alam kubur masih tertunda. Sedang mereka yang sudah terpisah dari raga yang indah, memohon-mohon kembali ke wujud manusia, menyelesaikan yang belum selesai, melunasi yang belum lunas, mengungkap yang belum diungkap, dan membawa semua hartanya ke alam kubur dengan bersedekah. Lupakan masa kecil, hadapi kenyataan yang sudah ada di depan mata, merangkak maju meski sejengkal saja, memberikan hadiah untuk mereka yang sudah tiada, dengan mengirim sebungkus surat Al-Fatihah, atau Yasin dan Tahlil untuk mereka. Semua akan sampai kepada mereka, juga sampai pula pada diri kita, beramal baik pada orang lain, sama seperti beramal baik pada diri sendiri. Berbuat jahat pada orang lain sama seperti menikam diri sendiri. Bosanmu, tangismu, harumu, lamunmu, tawamu, semua hanya hiasan dunia, hanya isi dari kehidupan yang memang seharusnya dijalani. Berdoalah semoga bisa memilih segala keputusan dengan tepat, agar kata indah pada waktunya, berganti dengan indah setiap harinya. Jangan lupa naik untuk mencapai posisi di atas, dan untuk kamu yang sudah di atas, jangan lupa pegangan agar tak jatuh lagi ke bawah. Bukankah sesakit-sakitnya jalan ke atas, masih sakit jatuh dari ketinggian? Hidup dan teruslah hidup selagi masih hidup. Selamat menikmati siksaan hidup. Subscribe jika kau berjiwa lemah dan tak bertenaga. Siapa tahu bisa gemuk berisi dengan kata-kataku yang otomatis terbaca. Like jika perlu. Kalau tak perlu aku tetap ingin menjadi perlu, terus terang ini karya bukan halusinasi, tentu perlu apresiasi. B. Jiwa yang lemah.